kita semua pasti pernah ngerasain yang namanya rasa males. Itu hal yang wajar banget kok. Bahkan, kadang-kadang bisa jadi bagian dari hidup kita yang nggak bisa kita hindari. Ada kalanya kita bangun dari tidur dan ngerasa tubuh kita nggak mau gerak. Kayaknya enakan cuman rebahan aja, tidur-tiduran seharian. Kadang, kita juga keasikan scroll media sosial, terutama TikTok, sampai waktu berlalu tanpa kita sadar. Satu video selesai, lanjut video lain, dan sebelum kita sadar, udah berjam-jam aja berlalu. Kita cuma diem, nonton tanpa tujuan yang jelas. Semua itu terasa seperti bagian dari rutinitas harian kita yang nggak ada habisnya. Di sisi lain, ada juga masa-masa di mana kita cuman bengong, mikirin hidup, mikirin masa depan yang terasa nggak jelas arahnya, atau bahkan cuman terpaku pada masalah-masalah kecil yang nggak kelar-kelar. Saat itu, kita merasa seperti berhenti di tempat, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Hidup seolah-olah berjalan sendiri, dan kita cuman jadi penonton yang nggak punya kendali. Rasanya bisa banget bikin kita kehilangan semangat dan motivasi untuk bergerak maju. Tapi, yang perlu lo tahu adalah bahwa semua hal yang lo rasain itu sebenarnya manusiawi banget. Setiap orang pasti punya momen di mana merasa down, malas, atau merasa nggak punya energi untuk bergerak. Itu bukan hal yang aneh atau salah, itu bagian dari proses hidup kita. Semua orang pasti ngerasain itu. Ada kalanya kita butuh istirahat, ada kalanya kita butuh waktu buat diri sendiri. Namun, yang perlu lo ingat adalah, kalau rasa malas itu terus-terusan ada, dan akhirnya berlarut-larut, itu yang bisa jadi masalah. Ketika lo terjebak dalam rasa malas itu terlalu lama, hidup lo bisa jadi cuma berputar di tempat, nggak ada perkembangan, dan itu bisa bikin lo merasa stagnan. Kita semua pasti punya mimpi, punya tujuan, punya harapan. Tapi untuk mencapai semua itu, kita perlu bergerak. Kita perlu aksi. Kalau lo terus-terusan ngerasa malas dan nggak mau berusaha, lo bakal terus terjebak dalam rutinitas yang nggak membawa lo kemana-mana. Lo bakal mulai merasa bahwa hidup lo nggak ada arah. Padahal sebenarnya, lo sendiri yang harus menentukan arah tersebut. Jadi, penting banget buat kita sadar dan nanya ke diri sendiri. Lo males karena apa? Apa yang sebenarnya jadi alasan lo nggak mau bergerak? Apakah itu cuma rasa capek sementara? Atau ada sesuatu yang lebih dalam lagi yang bikin lo merasa stuck? Coba deh, luangkan waktu sejenak buat merenung. Tanyakan ke diri lo, kenapa rasa malas itu datang? Apakah lo lagi stres? Apakah lo merasa overwhelmed sama beban hidup? Atau mungkin lo cuma butuh waktu buat recharge? Kalau lo bisa sadar dan cari tahu penyebabnya, lo akan lebih mudah buat keluar dari perasaan itu. Dan ingat bro, ini bukan tentang langsung berubah dalam sekejap. Semua butuh proses, dan yang terpenting adalah lo mulai melangkah, sedikit demi sedikit. Mulai dari hal kecil, dan lama-lama, lo bakal ngerasa perubahan itu. Malas itu bukan tanpa alasan. Pasti ada penyebabnya di balik rasa malas yang sering datang menghampiri. Kadang, kita merasa nggak ada tenaga buat melakukan sesuatu, meskipun itu hal yang penting atau harus dikerjakan. Bisa jadi, lo lagi capek banget, baik secara fisik maupun mental. Wajar kok, semua orang pasti pernah ngalamin rasa capek yang berlebihan setelah beraktivitas seharian. Itu hal yang normal. Dan kadang tubuh butuh waktu buat pulih, buat recharge energi supaya bisa lanjut beraktivitas lagi. Tapi, ada juga kalanya rasa malas datang karena kita merasa tertekan, stres, atau cemas dengan banyak hal. Stres bisa muncul dari berbagai faktor, entah itu pekerjaan yang numpuk, masalah pribadi, atau bahkan ekspektasi yang tinggi dari diri sendiri. Ketika kita merasa stres, seringkali tubuh dan pikiran kita justru jadi lebih sulit buat berfungsi dengan maksimal. Rasa malas ini datang bukan karena kita nggak mau berbuat apa-apa, tapi karena kita nggak tahu harus mulai dari mana, atau nggak punya energi yang cukup untuk menanggulangi beban yang ada. Atau, bisa juga lo ngerasa malas karena lo sebenarnya nggak suka sama apa yang lo kerjain. Mungkin lo lagi terjebak dalam suatu aktivitas atau pekerjaan yang nggak sesuai dengan passion atau minat lo. Ketika lo melakukan sesuatu yang lo nggak nikmati, tentu aja rasa malas itu datang dengan sendirinya. Hal itu adalah sinyal dari tubuh dan pikiran lo yang memberitahukan bahwa ada sesuatu yang nggak beres, dan lo perlu mempertimbangkan untuk mengevaluasi atau bahkan mengubah hal tersebut. Nah,
Supaya lo bisa ngerti dan akhirnya mengatasi rasa malas itu, lo harus tanya ke diri sendiri, gue males karena apa ya? Jangan biarkan rasa malas itu terus berlangsung tanpa pernah cari tahu apa yang jadi penyebabnya. Dengan tahu alasan dibalik rasa malas, lo jadi punya kekuatan untuk mencari solusi dan memperbaikinya. Begitu lo paham akar masalahnya, barulah lo bisa mulai bergerak untuk beresin itu semua, untuk bisa keluar dari perasaan stuck dan kembali ke jalur yang lebih produktif. Nunggu mood datang itu bisa bikin lo nunggu sampai kiamat, bro. Serius deh, kalau lo terus-terusan ngandelin mood untuk ngerjain segala sesuatu dalam hidup lo bakal terjebak dalam keadaan yang nggak pernah berubah. Mood itu sesuatu yang sangat fluktuatif. Dia datang dan pergi sesuai dengan perasaan, kondisi fisik, atau bahkan cuaca di luar. Kadang kita bangun pagi dan merasa penuh energi, siap ngerjain segala hal yang ada di depan kita. Tapi kadang juga kita bangun dan merasa pengen nggak ngapa-ngapain seharian. Kalau lo nunggu mood datang buat bergerak, itu cuman akan menghambat kemajuan lo. Lo bisa jadi nunggu terus, berharap semangat muncul. Tapi apa yang terjadi? Waktu terus berlalu, dan kerjaan atau hal-hal yang perlu lo selesaikan jadi tertunda, tanpa ada perkembangan yang berarti. Masalahnya, kehidupan itu nggak bisa bergantung pada mood. Ada waktu kita harus kerja keras. Ada waktu kita butuh istirahat. Kalau lu selalu nunggu mood datang untuk memulai sesuatu, lu nggak akan pernah bisa konsisten. Kadang lu bakal semangat banget, kadang malah malasnya kebangetan. Yang lu perlu buat lu jalanin hidup dengan lebih teratur dan produktif adalah kemampuan untuk mengelola waktu dengan baik, bukan hanya bergantung pada mood yang datang dan pergi sesuka hati. Jadi, langkah pertama yang perlu lo ambil adalah mulai bagi waktu lo dengan bijak. Tentuin jam kerja dan jam santai, dan usahakan keduanya nggak dicampur aduk. Ketika lo kerja, fokuslah sepenuhnya pada pekerjaan lo. Jangan biarkan pikiran lo melayang ke hal-hal lain yang enggak berhubungan dengan tugas yang ada. Kalau lo kerja, kerja. Begitu juga sebaliknya. Ketika lo lagi santai atau beristirahat, ya nikmatin waktu itu dengan tenang. Jangan biarkan pekerjaan atau tanggung jawab lain mengganggu waktu santai lo. Cobalah buat boundary yang jelas antara waktu untuk beraktivitas dan waktu untuk relaksasi. Ini penting banget, bro. Karena kalau lo nggak bisa membedakan waktu kerja dan waktu santai, yang ada lo bakal kesulitan untuk fokus. Waktu kerja lo bakal terbuang sia-sia karena pikiran lo nggak terkonsentrasi, dan waktu santai lo juga nggak akan maksimal, karena lo terus-terusan mikirin pekerjaan yang belum kelar. Itu yang akhirnya bikin lo merasa overwhelmed, capek, dan malah jadi malas. Rasa malas itu datang bukan karena lo nggak bisa ngerjain sesuatu, tapi karena lo udah terjebak dalam kebiasaan buruk, yaitu mencampur aduk antara dua hal yang berbeda. Sekarang coba deh bayangin, lo punya dua zona waktu, satu untuk kerja, dan satu untuk istirahat. Ketika lo mulai kerja, lo tahu bahwa itu adalah waktu yang penuh fokus. Lo tahu tujuan lo punya target yang jelas, dan lo nggak terganggu oleh hal-hal lain. Lo akan bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan hasilnya jauh lebih baik. Begitu waktu istirahat datang, lo bisa sepenuhnya menikmati waktu itu tanpa merasa bersalah, atau terus-menerus memikirkan hal-hal yang belum selesai. Lo bisa recharge, menikmati hidup, nonton film favorit, atau ngobrol santai dengan teman. Dengan cara ini, lo nggak akan merasa tertekan atau kehabisan energi. Tapi, kalau lo nggak bisa ngebagi waktu dengan baik, malas bakal ngalahin segalanya. Lo bakal merasa stuck di tengah-tengah tugas yang nggak selesai-selesai. Lo nunda-nunda, ngulur-ngulur waktu, karena nggak ada batasan yang jelas antara waktu untuk kerja dan waktu untuk santai. Lama-lama, rasa malas ini makin parah, dan yang awalnya cuma sedikit aja, bisa berkembang jadi kebiasaan buruk yang menghambat produktivitas lo. Jadi, mulai sekarang, coba deh buat jadwal yang lebih terstruktur dalam hidup lo. Tentuin dengan jelas kapan lo harus fokus bekerja, dan kapan lo bisa santai. Kalau lo disiplin dalam bagi waktu, lo akan lebih produktif dan lebih bahagia. Karena lo nggak akan lagi terjebak dalam lingkaran setan rasa malas, dan lo bisa merasa lebih puas dengan hasil kerja lo, sekaligus menikmati waktu istirahat yang seharusnya lo dapatkan.
Yang paling penting bro, jangan biarkan rasa malas mengendalikan hidup lo. Lo yang harus bisa mengendalikan waktu dan kegiatan lo. Kalau lo bisa memisahkan waktu kerja dan waktu santai dengan jelas, lo akan merasa lebih terkontrol dan lebih punya kendali atas hidup lo. Itu kuncinya. Jadi, yuk mulai atur waktu lo dan lihat bagaimana hidup lo bisa berubah jadi lebih produktif dan lebih terarah. Lo nggak harus langsung lari maraton, bro. Semua hal besar itu pasti dimulai dari langkah kecil. Banyak orang berpikir kalau mereka harus langsung mulai dengan proyek besar atau menyelesaikan tugas yang berat supaya bisa merasa produktif. Padahal itu nggak selalu perlu. Mulailah dari hal-hal yang kelihatannya kecil dan sederhana, yang sering kita anggap remeh, seperti beresin kasur, mandi, atau nyapu kamar. Hal-hal tersebut mungkin terlihat simpel, tapi ternyata punya dampak yang besar buat energi dan mindset lo. Coba bayangin, lo bangun pagi dan langsung membereskan kasur. Sesederhana itu, tapi hal itu memberikan lo rasa pencapaian yang langsung lo rasakan. Rasanya seolah-olah lo udah mulai ngerjain sesuatu, dan itu memberi lo semacam dorongan moral untuk lanjut ke tugas-tugas lain. Begitu lo selesai beresin kasur, lo merasa udah punya ruang yang lebih bersih dan terorganisir, yang langsung bikin lo lebih nyaman dan siap melangkah ke aktivitas berikutnya. Itu efek pertama dari hal kecil yang lo lakukan. Lo bisa lihat kan, bahwa tindakan sederhana seperti itu bisa ngasih dampak positif yang jauh lebih besar dari yang lo kira. Selain itu, ketika lo mandi, lo bukan cuma membersihkan tubuh lo, tapi juga menyegarkan pikiran lo. Kadang, kita butuh waktu sebentar untuk diri kita sendiri, untuk keluar dari kebingungan dan stres, dan mandi adalah waktu yang tepat buat itu. Lo bisa merasa lebih segar dan lebih siap menghadapi segala tantangan setelah mandi. Itu bukan hanya soal kebersihan fisik, tapi juga soal merawat kesehatan mental lo, dan jangan lupa, nyapu kamar atau sekedar merapikan sedikit ruang di sekitar lo. Ruang yang bersih dan rapi punya pengaruh besar buat suasana hati lo. Lo mungkin nggak langsung ngerasain dampaknya, tapi coba deh perhatiin. Begitu ruang lo rapi, lo akan merasa lebih nyaman, lebih terorganisir, dan lebih fokus. Itulah kenapa hal-hal kecil kayak gini penting banget. Mereka nggak hanya buat lo merasa lebih baik secara fisik, tapi juga bisa memberikan energi positif untuk ngerjain hal-hal yang lebih besar dan lebih penting. Dari hal kecil inilah lo mulai bisa ngerasain momentum. Begitu lo merasa selesai dengan tugas kecil, lo akan punya energi untuk lanjut ke tugas yang lebih besar. Itu adalah prinsip dasar yang sering kita lupakan. Hal besar dimulai dari langkah-langkah kecil. Ketika lo merasa lebih produktif dan terorganisir dalam kehidupan sehari-hari, itu akan meningkatkan rasa percaya diri lo untuk menghadapi tantangan lebih besar. Jadi, jangan anggap remeh hal-hal kecil yang lo lakuin. Mungkin beresin kasur atau nyapu kamar terdengar biasa, tapi dari hal-hal inilah, lo mulai membangun disiplin, keteraturan, dan energi positif yang lo butuhkan buat ngerjain hal-hal yang lebih besar. Coba deh, paksa diri lo buat ngerjain sesuatu selama 5 menit aja. Cuman 5 menit, bro. Gak usah mikirin tugas itu bakal selesai secepat mungkin atau gimana. Cukup mulai aja dulu. Lo bakal kaget. Biasanya setelah 5 menit itu, lo malah keterusan. Terkadang, yang jadi masalah itu bukan pekerjaan itu sendiri, tapi rasa malas yang datang di awal. Begitu lo mulai bergerak dan memulai satu langkah kecil, lo bakal ngerasain gimana momentum itu tumbuh dengan sendirinya. Perasaan malas itu cenderung datang di awal, di saat lo masih baru mulai. Ketika lo ngeliat tugas yang banyak atau rumit, otak lo otomatis mikir untuk menundanya karena rasa malas dan keinginan untuk menghindari kerja keras. Tapi kenyataannya, begitu lo mulai melakukan sedikit saja, lo akan merasakan perubahan besar. Rasa malas yang semula ada, tiba-tiba kabur seiring dengan tindakan yang lo ambil. Itu karena tindakan adalah obat dari rasa malas. Coba bayangin deh, misalnya, lo lagi malas banget buat mulai ngerjain laporan yang menumpuk. Lo mungkin udah mikir kalau itu bakal memakan waktu lama, atau lo bakal capek, atau bahkan ngerasa nggak ada motivasi. Tapi begitu lo bilang ke diri lo sendiri, oke, gue cuman bakal ngerjain ini 5 menit aja, lo bakal mulai ngerasain gimana energi itu tiba-tiba muncul. 5 menit pertama mungkin terasa berat, tapi begitu lo mulai,
otak lo mulai fokus, dan lo mulai dapetin alur kerja. Biasanya, begitu lo udah mulai, lo malah nggak bisa berhenti, dan akhirnya terus ngerjainnya sampai kelar. Ini adalah cara yang ampuh buat ngalahin rasa malas. Ketika lo buat diri lo mulai, lo sebenarnya nggak cuma ngerjain hal itu, tapi lo juga memulai kebiasaan untuk melawan rasa malas di setiap kesempatan. Semakin sering lo melawan rasa malas ini, semakin lo belajar untuk mengatasi itu. Hal kecil seperti melawan rasa malas selama 5 menit bisa jadi langkah besar dalam meningkatkan produktivitas dan menciptakan disiplin dalam diri lo. Ini juga berlaku dalam banyak hal, bukan cuma pekerjaan atau tugas yang harus diselesaikan. Misalnya, kalau lo lagi malas buat olahraga, coba deh paksa diri lo buat gerak selama 5 menit. Begitu lo mulai, lo bakal ngerasa lebih semangat dan bisa terus lanjut. Sama halnya dengan belajar hal baru, mengerjakan proyek, atau bahkan membersihkan rumah. Hal-hal kecil yang kita lakukan selama 5 menit itu seringkali jadi pemicu untuk langkah-langkah berikutnya. Rasa malas itu hanya datang di awal, dan setelah lo berhasil menepisnya, lo bakal ngerasain bagaimana momentum itu bisa membawa lo ke tempat yang lebih baik. Jadi, kuncinya adalah mulai. Nggak perlu langsung mikirin pekerjaan itu akan selesai dalam waktu singkat atau gimana. Cukup ambil langkah pertama, walaupun itu cuma 5 menit. Setelah lo mulai, lo bakal ngerasa bahwa rasa malas itu perlahan-lahan kabur, dan lo bisa terus melangkah maju. Gadget tuh godaan paling berat, bro. Siapa sih yang enggak tahu? Hampir setiap orang sekarang enggak bisa lepas dari HP, laptop, atau gadget lainnya. Di zaman sekarang, gadget bisa jadi sumber informasi, hiburan, komunikasi, dan segala hal lainnya. Tapi sayangnya juga bisa jadi penyebab utama kita jadi nggak produktif. Lo mau produktif? Iya, lo harus berani jauh-jauh dari godaan itu. Coba deh matiin notifikasi di HP lo, simpen HP lo jauh dari jangkauan, bahkan cabut wifi kalau perlu. Buat sementara, lo nggak butuh koneksi internet untuk fokus kok. Ketika lo terus-menerus dihadapkan dengan notifikasi yang masuk, baik itu pesan WhatsApp, notifikasi Instagram, atau email, otak lo akan terus teralihkan, dan lo nggak bakal bisa fokus sepenuhnya pada hal yang lo kerjain. Itu bikin produktivitas lo jadi terhambat, bahkan mungkin lo nggak sadar kalau udah habisin waktu berjam-jam cuma buat ngecek hal-hal kecil di ponsel. Padahal, setiap kali lo ngecek notif atau buka aplikasi, lo nggak hanya kehilangan waktu, tapi juga kehilangan fokus. Fokus itu kayak otot, bro. Makin sering lo latih, makin kuat. Tapi kalau lo terus-terusan nggak fokus, otot fokus itu jadi lemah. Cobalah sesekali untuk matikan semua gangguan itu. Simpen gadget lo di tempat yang jauh dari jangkauan, dan fokuslah sepenuhnya pada apa yang harus lo kerjakan. Mulai dari hal-hal sederhana, misalnya kerja selama 2 jam tanpa gangguan, atau baca buku tanpa membuka HP. Lo akan terkejut dengan seberapa banyak yang bisa lo selesaikan dalam waktu singkat kalau lo benar-benar fokus. Fokus itu bukan hal yang datang begitu saja, dia harus dilatih. Sama seperti otot, semakin lo latih untuk tetap fokus, semakin kuat kemampuan lo untuk bekerja tanpa terganggu. Selain itu, cabut wifi atau matikan koneksi internet bisa jadi langkah yang luar biasa efektif. Banyak dari kita merasa seolah-olah kita butuh internet setiap saat, padahal sebenarnya kita nggak selalu butuh akses internet untuk menyelesaikan tugas. Terkadang, yang kita butuhkan adalah waktu tanpa gangguan. Tanpa adanya wifi, lo nggak akan bisa tergoda buat ngecek media sosial atau browsing yang enggak ada hubungannya dengan pekerjaan lo. Lo akan lebih fokus pada apa yang harus diselesaikan, dan itu sangat membantu buat produktivitas lo. Jadi, mulai sekarang, coba deh sesekali jauhkan diri dari gadget. Latih otot fokus lo. Lo akan melihat bagaimana produktivitas lo meningkat pesat kalau lo bisa mengontrol dan mengatur waktu tanpa gangguan dari gadget. Semakin lo melatih kemampuan lo untuk fokus, semakin lo akan merasa bisa mengendalikan hidup lo dan menyelesaikan lebih banyak hal dalam waktu yang lebih singkat. Lo merasa malas? Coba deh, ingat lagi, lo tuh pengen apa sih sebenarnya? Apa tujuan besar lo? Mau sukses? Mau ngebahagiain orang tua? Mau punya bisnis yang sukses? Atau mungkin lo punya impian lain yang udah lama lo simpen di dalam hati? Terkadang,
Rasa malas itu datang karena kita lupa akan tujuan kita yang sebenarnya. Kita terjebak dalam rutinitas sehari-hari, terbawa suasana, atau bahkan stres dengan masalah yang ada. Padahal, kalau lo inget lagi apa yang lo impikan dan kenapa lo mulai berjuang di pertama kali, semangat lo bakal kembali lagi. Tujuan besar lo itu adalah bahan bakar yang bisa ngebangkitin semangat lo, bro. Ketika lo mulai merasa malas atau stuck, ingatkan diri lo kenapa lo harus tetap maju. Lo mungkin pengen sukses, bukan cuma buat diri lo, tapi juga buat orang-orang yang lo sayang. Lo pengen ngebanggain orang tua lo, ngasih mereka kehidupan yang lebih baik, atau mungkin ngeliat senyum bahagia mereka karena lo udah mencapai impian lo. Itu tujuan yang luar biasa besar dan berharga, dan itulah yang seharusnya lo fokuskan ketika rasa malas datang menghampiri. Atau mungkin, lo punya cita-cita buat bangun bisnis yang bisa jadi sumber penghasilan dan kebahagiaan buat lo dan orang-orang di sekitar lo. Ketika lo inget apa yang lo pengen capai lewat bisnis itu, lo akan mulai merasa kembali terinspirasi. Setiap langkah kecil yang lo ambil menuju tujuan itu, meskipun kelihatannya berat dan penuh tantangan, adalah langkah menuju impian yang lebih besar. Semua perjuangan lo nggak akan sia-sia, bro. Setiap keringat yang lo keluarin, setiap malam yang lo habiskan buat belajar atau ngerjain project, itu semua bagian dari proses menuju keberhasilan yang lo inginkan. Jadi, jangan biarkan rasa malas itu merusak fokus dan semangat lo. Ketika lo merasa malas, coba deh berhenti sejenak dan pikirin lagi tujuan lo. Ingatkan diri lo kenapa lo mulai, dan apa yang lo perjuangkan. Begitu lo ingat tujuan besar itu, lo bakal dapat energi baru buat terus maju. Bahkan ketika jalan terasa berat, karena perjuangan lo, seberat apapun, gak akan sia-sia. Semua usaha lo bakal membuahkan hasil yang lo impikan. Semangat itu datang dari dalam diri lo, dan ketika lo ingat alasan kenapa lo berjuang, semangat itu akan muncul lagi dengan sendirinya. Kalau lo nongkrong sama orang yang malas juga, ya udah, malasnya double, bro. Lo pasti ngerti, kan? Gimana energi dari orang di sekitar lo itu bisa ngaruh banget ke mood dan pola pikir lo. Kalau lo sering dikelilingin orang-orang yang nggak ada inisiatif atau yang selalu nunda-nunda, lo bakal mulai ketularan malasnya. Biasanya, mereka nggak punya target atau impian yang jelas dan malah cenderung nyebarin rasa malas itu ke orang lain. Ini bahaya banget buat perkembangan lo. Jangan sampai lo kebawa arus dan ikut-ikutan jadi malas. Lo butuh circle yang lebih produktif, yang bisa saling support dan dorong untuk jadi lebih baik. Teman-teman yang punya visi, punya tujuan, dan mau berusaha untuk mencapai itu bareng-bareng. Ketika lo dikelilingin orang-orang yang punya mindset positif dan semangat buat sukses, energi itu bakal nular. Mereka nggak cuma ngobrol doang, tapi juga beraksi. Mereka akan ngajak lo untuk lebih baik, memberi ide-ide baru, dan saling membantu ketika lo butuh dukungan. Kalau lo berada di lingkungan yang penuh dengan orang yang produktif, lo bakal terinspirasi untuk ngelakuin hal yang sama. Lo bakal saling ngedorong buat lebih maju, belajar bareng, bahkan kadang jadi lebih ambisius karena ada teman yang nunjukin betapa pentingnya untuk terus berkembang. Semangat mereka bisa jadi pendorong buat lo, karena energi positif itu nggak cuma datang dari dalam diri lo, tapi juga dari orang-orang yang ada di sekitar lo. Di sisi lain, kalau lo terus-terusan dikelilingin orang yang gak peduli sama masa depan mereka, atau cuma seneng-seneng tanpa arah, lo bakal mulai ngerasa stuck. Bahkan tanpa lo sadari, lo bakal ikut-ikutan jadi malas dan kehilangan tujuan. Jadi, coba perhatikan siapa aja yang ada di circle lo. Lo butuh orang-orang yang bisa bikin lo maju, bukan yang malah bikin lo terjebak di zona nyaman dan nunda-nunda terus. Ingat, energi positif itu nular. Dan energi negatif juga sama aja. Jadi, pilih dengan bijak siapa yang lo ajak nongkrong, siapa yang lo ajak ngobrol, dan siapa yang lo ajak berjuang bareng. Dengan dikelilingi orang-orang yang positif dan produktif, lo bakal merasa lebih termotivasi dan lebih siap buat ngadepin tantangan. Jangan takut buat ninggalin orang-orang yang cuma ngabisin waktu lo, tanpa memberi kontribusi positif. Circle yang tepat bisa bantu lo ngebuka pintu kesuksesan dan bikin perjalanan lo lebih bermakna. Habis kerja keras, jangan lupa kasih reward ke diri lo sendiri, bro. Kadang kita terlalu fokus sama kerjaan dan target,
sampai lupa buat kasih diri kita sedikit kebahagiaan. Nggak ada yang salah kok kalau setelah lo kerja keras, lo mau kasih diri lo waktu untuk santai dan nikmatin hal-hal kecil yang lo suka. Mau jajan boba, nonton Netflix, atau main game sebentar, ya gas aja. Itu adalah cara buat nge-recharge energi lo, biar lo nggak kehabisan semangat dan bisa terus produktif. Kerja itu penting, tapi hidup lo juga butuh balance. Kalau lo cuma kerja tanpa henti dan nggak pernah kasih diri lo waktu untuk istirahat, lo bakal cepet burn out, bro. Kita kan manusia, bukan mesin. Kita butuh waktu untuk relaksasi, untuk recharge fisik dan mental. Jadi ketika lo udah selesai ngerjain tugas berat atau capek, habis kerja keras, jangan langsung loncat ke tugas selanjutnya. Ambil waktu sejenak buat nikmatin hasil usaha lo. Ini bukan cuma soal reward fisik seperti jajan atau main game, tapi juga tentang memberi apresiasi ke diri sendiri karena lo udah bisa ngelewatin tantangan yang ada. Ini juga penting buat menjaga keseimbangan hidup lo. Lo nggak bisa terus-terusan ngejar kesuksesan tanpa memberi diri lo kesempatan buat menikmati hidup. Kalau lo terlalu keras sama diri lo bakal kehilangan rasa nikmat dalam perjalanan menuju tujuan lo. Makanya, reward itu penting. Lo butuh momen-momen yang bikin lo ngerasa bahagia dan puas, supaya lo tetap semangat untuk terus maju. Tapi tentu aja, jangan kebablasan. Setiap reward yang lo kasih buat diri lo, seharusnya jadi dorongan buat lo lebih produktif ke depannya. Bukan malah bikin lo semakin malas atau terjebak dalam zona nyaman. Misalnya, lo jajan boba, lo nikmatin itu, tapi setelah itu lo kembali fokus ke tugas lo dengan energi baru. Begitu juga dengan nonton Netflix atau main game, lo bisa nikmatin sebentar, tapi jangan sampai itu malah ngulur-ngulur waktu dan ngerusak produktivitas lo. Poin utamanya adalah hidup itu harus balance. Kerja keras itu penting, tapi juga penting buat menghargai diri lo dengan cara yang sehat dan bikin lo happy. Kasih waktu buat diri lo untuk nikmatin momen santai, supaya lo bisa kembali ke kerjaan lo dengan semangat yang lebih besar dan pikiran yang lebih fresh. Itu cara terbaik buat memastikan lo tetap produktif, bahagia, dan terus bergerak maju. Produktif itu nggak datang dalam sekejap, bro. Lo nggak bisa berharap bisa langsung jadi produktif tanpa usaha dan latihan terus-menerus. Untuk bisa produktif, lo harus ulangin hal-hal yang positif dan bermanfaat setiap hari sampai itu jadi kebiasaan. Semua orang pasti pengen hasil instan, tapi kenyataannya, hasil yang tahan lama dan berkelanjutan itu datang dari kerja keras dan konsistensi. Jadi, jangan gampang puas dengan pencapaian kecil yang lo capai. Lo harus tetap fokus dan terus bergerak maju. Konsistensi adalah kunci utama. Banyak orang yang memulai dengan semangat tinggi, tapi setelah beberapa waktu, mereka mulai kehilangan fokus dan berhenti. Nah, disinilah pentingnya konsistensi. Lo harus bisa berkomitmen untuk melakukan hal-hal yang produktif setiap hari. Meskipun rasanya nggak selalu seru atau menarik. Kadang lo mungkin ngerasa capek atau pengen istirahat, tapi justru di saat-saat itulah lo perlu lebih tekun dan terus berusaha. Kalau lo konsisten, hasilnya bakal mulai kelihatan seiring berjalannya waktu. Sukses itu nggak datang dari satu langkah besar atau keputusan aja, tapi dari hal kecil yang lo lakuin secara teratur setiap hari. Misalnya, lo nggak perlu langsung mengerjakan proyek besar sekaligus, tapi lo bisa mulai dengan hal-hal kecil seperti menyelesaikan tugas harian, menambah sedikit ilmu setiap hari, atau bahkan membangun kebiasaan sehat seperti olahraga dan makan dengan baik. Setiap langkah kecil itu akan nambahin pondasi untuk kesuksesan yang lebih besar. Ingat, hal-hal kecil yang lo lakukan hari ini akan jadi modal untuk lo capai tujuan besar di masa depan. Semua itu butuh waktu dan pengulangan, dan itu adalah bagian dari proses. Banyak orang yang mulai dengan semangat besar, tapi nggak bisa bertahan lama karena mereka berharap hasil yang cepat. Padahal, kunci utama adalah kesabaran dan konsistensi. Lo harus sabar dan terus ulangin hal-hal baik itu, karena suatu saat nanti, kebiasaan baik yang lo bangun itu akan jadi kekuatan besar buat lo. Jadi, jangan berhenti di tengah jalan hanya karena hasilnya belum kelihatan. Sukses itu adalah hasil dari hal-hal kecil yang lo ulangin tiap hari, dan itu butuh waktu untuk berkembang. Teruslah konsisten, terus ulangin hal baik itu, dan suatu saat nanti,
lo bakal ngeliat hasil yang luar biasa. Sukses bukan soal seberapa cepat lo nyampe ke tujuan, tapi seberapa konsisten lo berjalan menuju tujuan itu setiap hari. Jadi intinya, semua berawal dari diri lo sendiri. Mulai dari langkah kecil, ulangi terus, jaga konsistensi, dan jangan pernah berhenti cuman karena prosesnya lama. Ingat, gak ada sukses yang instan, semua butuh waktu dan usaha. Jangan takut capek, jangan takut gagal, karena tiap proses yang lo jalanin hari ini adalah investasi buat versi terbaik diri lo di masa depan. Tetap semangat, terus maju, dan percaya sama diri lo. Karena hasil gak bakal mengkhianati usaha.